Nggak terasa udah 1,5 tahun lebih sejak kita berjumpa dengan Redmi Pad. Harganya emang terjangkau, tetapi dibanding tablet-tablet lain di pasaran tahun 2024, tablet tersebut tentu punya beberapa kekurangan, terutama tidak support stylus, tidak tersedia keyboard case, juga resolusi layar serta prosesor yang sudah dianggap impoten. Maka dari itu, sudah saatnya kita move on ke Redmi Pad Pro. Redmi Pad Pro dirancang sebagai sebuah tablet Android ukuran besar, yakni 12 inch. Lebih proper untuk berbagai pekerjaan sehari-hari dibanding Redmi Pad standar yang sekitaran 10 inch. Tablet 12 inch mungkin kurang ideal dipakai gaming handheld untuk main game-game RPG karena jadi sangat besar, tapi misal buat main game strategi dan balapan, sudah jelas ini sangat nyaman. Oke, tapi siapa juga yang beli tablet Android mid-range buat ngegame doang? Orang yang nyari tablet harga segini adalah mereka yang butuh alternatif iPad yang lebih murah dan setidaknya bisa menggantikan laptop dalam beberapa peran. Terutama di bidang hiburan, browsing-browsingan, balas-balasin email, jadi layar kedua, dan ngedit presentasi. Sampai bidang kreatif yang melibatkan stylus. Ya, emang ini pakainya HyperOS berbasis Android 14, bukan iPadOS, apalagi Windows. Tapi untuk sebagian besar orang, Android udah mumpuni buat kebutuhan mobile sehari-hari saat sedang meninggalkan PC atau laptop di rumah. Keberadaan aksesoris keyboard case wireless dan Redmi Smart Pen adalah kunci agar Redmi Pad Pro bisa berfungsi secara maksimal. Dengan menyisakan budget, cukup wajib rasanya melengkapi keduanya. Baik keyboard wireless dan Smart Pen kudu dicas via USB-C secara independen karena tidak menggunakan power langsung dari tablet. Kurang tahu bakal kuat berapa jam karena kita baru pakai tablet ini sekitar seminggu dan belum pernah habis baterainya. Keyboard 600 ribuannya sih sederhana, terus belum ada opsi case yang pakai touchpad. Stylus so far enak, gripnya comparable sama stylus Xiaomi Pad yang lebih mahal, dan menurut teman kami yang kreatif, goresannya responsif alias minim delay dengan 4096 pressure level dan touch sampling 240Hz. Terus as usual ada 2 tombol shortcut. Palm rejection aman, ada fungsi disable gambar pakai tangan juga di Mi Canvas. Secara default, emang gak ada tempat naruh stylus baik di tablet maupun case, tapi tinggal tempel aksesoris pen holder yang sepaket dalam keyboard case. Kualitas layar sejujurnya sangat mantap untuk sebuah panel IPS, terang 1112 sama Xiaomi Pad 6s Pro yang lebih mahal, refresh rate 120Hz dilapisi Gorilla Glass 3. Pertanyaannya, tinggal kapan nih Xiaomi bisa ngikut Huawei pakai lapisan kaca Mate biar nggak reflektif dan enak dicoret-coret stylus layaknya kertas. Oke, dengan berat 571 gram unibody aluminium, Redmi Pad Pro memang lebih berat dari Xiaomi Pad 6 maupun iPad Air, tetapi masih lebih ringan dari iPad Pro atau Xiaomi Pad 6s Pro. Sekalipun nempel keyboard dan stylus, ini masih lebih ringan dan compact dibanding Ultrabook paling ringan sekalipun. Tapi apakah bisa multitasking dan desktop mode secanggih Xiaomi Pad 6s Pro dan sebagainya? Pertama, kita dikasih chipset mid-range yang solid. Snapdragon 7S Gen 2 memang bukan mid-range yang terbaik ya, tapi karena ini sudah berbasis 4nm Samsung, jadi efisiensinya sangat oke. Adreno 710 pun masih bisa lah buat gaming ringan dan jalin aplikasi-aplikasi kreatif asal nggak dipakai edit video 4K atau gaming rata kanan. Singkat cerita, main ZZZ setting high sangat playable meski nggak stabil 60 fps plus ada beberapa frame drop. Untungnya adem setelah dicoba main setengah jam lebih. Soal HyperOS-nya sendiri, secara default di sini belum ada desktop mode, dan untuk floating apps juga baru support 2 aplikasi di waktu bersamaan. Dengan RAM 8GB LPDDR4, storage 256GB UFS 2.2, dan opsi tambahan microSD, harusnya kalau Xiaomi mau bisa-bisa aja loh enable desktop mode kayak di Xiaomi Pad. Mungkin takut bakal terlalu overpower juga kalau Redmi Pad bisa jadi bersaing sama Xiaomi Pad series. Persis seperti Poco Pad kembaran ya, ada kamera 8MP Full HD depan belakang, nothing special, dan kamera di tablet itu again menurut kami sebatas pelengkap untuk Zoom meeting dan dokumentasi darurat. Kamera depan belakang 8MP dan dia bisa ngerekam video up to 1080p. Di luar itu ada 4 speaker stereo Dolby Atmos yang jernih dan oke banget di kelasnya, di mana beberapa tablet 3-4 jutaan masih dikasih dual speaker. Nggak exactly senampol dan sepowerful quad speaker ala Xiaomi Pad series, yang pasti untuk sebatas Netflix and chill, ini lebih dari cukup. Giroskop ada, kompas ada, di sisi lain tidak ada NFC, tidak ada opsi 5G di Indonesia, tidak ada GPS juga, nggak beda sama Redmi Pad standar. So nggak bisa dipakai jadi head unit GPS mobil sayangnya. Yang perlu dicatat, kita dapat baterai 10.000 mAh ekstra besar, kuat buat main ZZZ sekitar 5 jam, atau nonton Netflix 20 jam lebih.
Berkat charger 33 watt bawaan, baterainya bisa keisi 60% dalam sejam atau 100% dalam waktu nggak nyampe 2 jam. Ditanya apakah ini tablet ideal di harga 4 jutaan? Jelas sangat baik. Bayangin aja, saat ini harga bandingan keyboard plus stylusnya cuma 5,5 juta. Bagi siapapun yang butuh solusi tablet terjangkau namun fitur lengkap, nggak sekedar sebagai layar tambahan, Redmi Pad Pro alias kembaran Poco Pad ini boleh banget dicoba. Stylus oke, performa cukup, storage besar, baterai tahan lama, layar tajam, plus speaker bagus. Tinggal kurang polish UI aja biar bisa desktop mode. Terus kalau berani lawan Samsung sekali-sekali, Xiaomi bolehlah coba ngeluarin varian yang pakai SIM card. Hehe. Itu dulu basically tentang Redmi Pad Pro. Waktunya kalian yang mending di komentar. Gue Mike, stay safe, stay healthy.